fakta itu betul itu. Bahkan dari sejak saya sekolah dulu sampai sekarang. Jadi kalau perspektifnya kepemimpinan hanya dilihat dari sudut pandang sikap mental, dari sudut pandang life skill, maka ini hari ini itu mohon maaf lahir batin, ya, meskipun lebaran sudah lewat, itu hanya diberikan kepada mereka-mereka yang aktif. Namanya kalau dalam kurikulum pendidikan kita itu program ekstrakurikuler, ekskul, POSIS, PMR, ya, Palang Merah Remaja, Pramuka dan sebagainya. Tapi kalau mereka tidak terlibat dalam kegiatan itu ya tidak dapat. Padahal sebenarnya seluruh siswa punya hak, betul, mendapatkan pendidikan kepemimpinan betul. itu. Karena ini dibahasakan sebagai minat dan bakat. Nah, ada Pak Revet lagi, Masya Allah. Sebentar, saya mau rehat dulu sebentar. Rehat ini panjang betul aktivitas padat. Aduh, Masya Allah. Ini mengingat umur ya, ini umur dan buat udah pada copot ini. Kemarin kita ngajak jalan anak-anak. Oh iya. Luar biasa. Long March. Long March. Kayaknya saya peserta paling tua deh. Masih kerasa dari ini ya, angkatan kolonial. Dari angkatan kolonial. Perwakilan kolonial. Membawa generasi Z. Gen Z. Iya. Tapi mereka semangat sih. Mantap. Meskipun ada yang Pak masih jauh enggak? Iya. Pak, tempatnya di mana Pak? Saya bilang tempatnya sudah dekat. 1 senti lagi. Wow, mereka bertanya-tanya. Benar 1 senti? Iya. Betul. Lihat aja di peta. Dari peta. Akhirnya mereka sampai juga. Nah, itu pakar ngelakuin kayak gitu dalam rangka apa itu? Capek-capek harus long march gitu. Itu dia. Jalan kaki. Waduh. Ini sambil sambil badan nggak enak. Belum sempet dipukul-pukul ini. Waduh. Jadi long march itu menarik buat saya. Kita ini sedang bicara tentang kepemimpinan. Bentar ini ada Pak Yanto ini. Ada yang bunyi nih. Oh iya, ini ada. Masya Allah. Makasih nih Pak Yanto. Nah, udah. Ini salah satu obat saya. Wah. Cuma masalahnya saya nggak dibuat nih. Memang hanya untuk saya. Gak apa-apa. Kan yang murbautnya copot saya bukan Anda. Siap. Oke, lanjut Pakar. Jadi long march itu kan berjalan panjang. Berjalan dengan waktu yang cukup panjang, dengan kilometer yang panjang. Betul. Kemarin menemani anak SMP, ya, kita total kurang lebih sekitar 30 kilo. Jadi tergantung tujuannya di mana, destinasinya di mana. Paling panjang itu 50 kilo, tapi kemarin sekitar 30-an kilo. Saya sampaikan kepada anak-anak, kalian itu generasi yang disebut-sebut sebagai generasi yang katakanlah serba instan. Hidup tinggal pencet tombol, bangun tidur sudah ketemu teknologi, HP, laptop, macam-macam. Bisa otomatis gitu. Serba otomatis. Akhirnya mager, akhirnya diajak gerak gak mau dan sebagainya. Tapi kalian ini kan harus hidup di masa depan, jalan masih panjang. Maka harus kita latih, harus kita bentuk. Kenapa long march yang dipilih? Karena kita kan Muslim, kita benchmarknya kepada Rasul. Ternyata Rasul pernah melakukan hal yang kurang lebih sama. Betul itu. Hijrah. Ya. Tahu nggak berapa kilo? 450 kilo kurang lebih. Masya Allah. Dari Mekah ke Yasrib atau Madinah sekarang. Tapi kalau jalan kaki kita kan tidak sampai 450 kilo. Sekarang itu dilakukan oleh tentara kita. Tentara kita itu dari pusat komandonya di daerah Jakarta, pinggiran Jakarta sampai Cilacap. Itu kurang lebih 1 minggu. Saya bilang sama anak-anak, kalian tidak akan ikut begitu. Masih kecil. Tapi cukup menghayati apa filosofi dari long march. Ternyata ada 2. Yang pertama itu ternyata ada sikap sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Karena dia Muslim. Nah, kita ini yang sudah mau generasi apapun namanya, kalau kita sudah Muslim dan sudah balik, sudah dewasa, mestinya begitu. Tapi untuk itu mengharuskan ada syarat yang kedua, yaitu keyakinan, akidahnya kuat. Jadi 2 hal itu yang akan kita buktikan. Nah, dengan pondasi itu long march bisa dilakukan. Nah, yang ketiga untuk apa tujuannya? Nah, tujuannya kalau bahasa kita itu untuk menghancurkan rantai gajah kalian. Yang suka mager, yang malas bergerak, rebahan dan sebagainya.
yang semuanya serba instan. Kali ini tidak instan. Ada jarak yang harus tempuh sekian kilometer, ada waktu yang harus tempuh, bahkan disiplin. Tahu nggak disiplinnya apa? Tidak boleh minum kecuali 1 teguk di depan, makan 1 pisang dan 1 teguk di akhir. Kalau kebanyakan minum, repot. Repot, saya bilang tidak ada WC di jalan. Itu baru 1. Yang kedua kita pakai kanebo. Nanti mandinya pakai kanebo. Saya menyita 2 anduk. Saya bilang harus disiplin. Padahal yang saya hadapi generasi yang tadi disebut sebagai generasi yang tidak mau serba susah dan seterusnya. Nah, jadi pesertanya siapa nih? Semua satu angkatan. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa mereka tuh bisa kok dilatih. Dan buktinya bisa. Berangkat jam 6:30 pagi, kembali ke sekolah maghrib. Luar biasa. Nah itu Pak Kar. Berarti kalau seperti itu harus taat sama pemimpinnya. Betul. Nah ini saya jadi ada satu pertanyaan yang menarik ini dan berulang-ulang kali. Terus bertanya terus nih Pak Ageng nih. Iya justru. Kali-kali saya yang tanya dong. Tugas saya itu emang harus bertanya nih Pak Kar nih. Jadi ini sering pertanyaan berulang. Pertanyaannya adalah sebenarnya pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk? Sampai kemarin masih ditanyakan juga itu. Nah itu. Padahal saya udah berkali-kali menjelaskan loh. Itu masalahnya. Coba gimana? Memang kalau orang dewasa itu harus diulang-ulang. Menurut Pak Kar gimana nih? Saya bilang begini, penegasan berkali-kali. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, anak-anak sekalian, kalau pertanyaannya begitu, maka coba kita pikirkan. Dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai dengan kita hidup hari ini, sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa tidak pernah ada pemimpin kecuali dilahirkan lebih dulu. Oh iya. Lahir dulu. Setelah lahir baru dibentuk. Oke. Jadi lahir dulu. Nah, kalau belum lahir itu siapa yang mau dibentuk? Jadi sebenarnya saya lihat pertanyaan ini pertanyaan dalam tanda petik ada semacam unsur yang membuat kita jadi terjebak. Seolah-olah kalau kita itu dilahirkan berarti ada orang-orang yang tidak spesial menjadi pemimpin karena dia tidak dilahirkan menjadi pemimpin. Sebaliknya dibentuk berarti bahwa ada orang yang ternyata levelnya sampai A, levelnya sampai B dan sebagainya itu diabaikan semua. Jadi kalau saya dudukan persoalannya dalam fakta itu pasti dilahirkan dulu baru dibentuk. Bahwa nanti jadinya sampai level mana? Itu bergantung proses yang dia ikuti. Jadi kalau begitu tugas kita itu sebenarnya memberikan itu hak mereka karena mereka memang harus dilatih sedemikian rupa. Kita yang wajib memberikannya. Nah sekarang faktanya di sekolah itu gini Pak Kar. Biasanya yang lebih menonjol dalam hal kepemimpinan itu mereka yang masuk OSIS. Betul. Iya, karena secara pengalaman ya mereka ikut organisasi, mereka terbentuk di situ. Sedangkan siswa yang lain tidak. Nah, faktanya di sekolah ini harusnya seperti apa juga? Nah, fakta itu betul itu. Bahkan dari sejak saya sekolah dulu sampai sekarang. Jadi kalau perspektifnya kepemimpinan hanya dilihat dari sudut pandang sikap mental, dari sudut pandang life skill, maka ini hari ini itu mohon maaf lahir batin, ya, meskipun lebaran sudah lewat, itu hanya diberikan kepada mereka-mereka yang aktif. Namanya kalau dalam kurikulum pendidikan kita itu program ekstrakurikuler, ekskul, POSIS, PMR, ya, Palang Merah Remaja, Pramuka dan sebagainya. Tapi kalau mereka tidak terlibat dalam kegiatan itu ya tidak dapat. Padahal sebenarnya seluruh siswa punya hak. Betul. Mendapatkan pendidikan kepemimpinan itu. Betul. Karena ini dibahasakan sebagai minat dan bakat. Jadi pengembangan minat dan bakat lewat jalur ekskul dapatnya ini. Hasilnya apa? Kalau satu angkatan jumlah siswanya 1000, nah silakan tebak sendiri berapa pengurus OSISnya. Pengurus OSIS itu pukul rata maksimum 50 orang. Berarti hanya 50 dari 1000. Ya, sebagian kecil. 5%. Apa akibatnya? Satu sekolah 5% itu mungkin kecil. Kita akan melihat bahwa 5% ini yang akan diprediksi akan tumbuh terus. Karena dia punya kemampuan, punya pengalaman dan sebagainya. Tapi ini 5%, lalu yang 90%. Siapa yang membentuk dia? Itu fakta pertama. Tapi kalau fakta ini kemudian kita alihkan kepada aspek
Kita ini Muslim, kita suka lupa dengan hadisnya tuh. Salah satunya ada hadis yang sangat sering kita dengar. Kulukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Iya. Setiap kali ada pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Maka berarti kita paham ternyata kebenaran itu fitrah kita gitu. Maka saya sebut tadi hak kita semua dapat. Maka kalau itu fitrah, maka anak-anaknya harus dapat. Iya. Nah, berarti penekanannya bukan sekedar life skill, tapi penekanannya adalah anak-anak itu harus tumbuh yang disebut dengan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu nanti memunculkan dua sikap mental yang luar biasa yang sangat mendasar dalam diri anak kita. Satu, amanah. Hari ini kita lihat praktek bernegara kita apakah dekat dengan amanah atau jauh dari kata amanah. Yang kedua, visioner. Visi kita bukan 5 tahun ke depan, visi kita bukan sekedar 20 tahun ke depan, tapi visi kita dunia akhirat. Mindset dunia akhirat ini yang hari ini juga hilang. Iya. Karena begitu generasi yang tumbuh adalah generasi instan, generasi yang tinggal colek, generasi yang tinggal tekan tombol, generasi yang tinggal bilang, generasi instan, akhirnya dia maunya semuanya serba shortcut. Semua serba shortcut, kadang-kadang dia lupa ada hukum syara yang tidak membolehkan, dia labrak juga. Kalau dilabrak, pertanggung jawab di akhirat bagaimana? Nah itu, jadi saya lihat memang ada juga hal lain yang penting harus kita selesaikan juga. Nah di sekolah saya, di pengalaman saya, kami lawan itu. Satu angkatan semua pengurus OSIS. Luar biasa. Meskipun di awal-awal, waktu angkatan pertama cuma 50 orang. Clear. Begitu tembus di atas 100 orang, pusing tuh. Organisasi besar 100 orang bagaimana? Tapi kita bilang, kita ini orangnya, kita ini subjeknya. Berarti kita yang bisa membuatkan strukturnya. Ajari anak kita membuat struktur. Semua harus berperan. Karena memberikan dua hal itu, amanah, melatih amanahnya dan melatih visionernya. Lalu ada skill-skill tambahan lainnya. Jadi semua dapat itu, tidak pandang bulu. Apakah dia berminat atau tidak, kita berikan. Kalau dia berminat, makin bagus dia. Proses. Tapi kita tidak melihat itu bakat atau tidak. Jadi saya mengatakan bahwa kalau kemudian disebut bakat, ini seperti seolah-olah buat saya ini jebakan psikologis. Orang yang merasa tidak berbakat. Iya. Jadi nggak mau jadi pemimpin. Nggak mau jadi pemimpin. Padahal dia bertanggung jawab. Karena ruang lingkup pemimpinan cuma 3 saja. Satu memimpin dirinya sendiri, level 2 memimpin komunitas, dan level 3 memimpin pemikiran semuanya. Iya. Hari ini diri sendiri, setidaknya ini. Kalau ini lepas juga, ya sudah. Nah, lepas dari semua itu, ternyata esensi dari hadis itu, inti dari kepemimpinan itu apa? Ternyata pengaruh. Oke, benar. Jadi kalau pengaruh, semua orang harus punya pengaruh. Tapi pengaruh apa? Pengaruh ketaatan. Iya. Bayangkan kalau pengaruh itu hanya diberikan kepada 5% dari jumlah siswa. Sementara jumlah siswa SMA kita berapa? Hampir 9,7 juta siswa. Itu angka yang banyak itu, Pak. Banyak sekali. Jumlah ini bagian dari Gen Z. Gen Z kita itu sekitar 27% kalau tidak salah dari total populasinya. Jadi kan banyak ini. Jadi kalau ini tidak kita bidik, terus pertanyaannya sisanya siapa yang mengajari mereka? Siapa yang memberikan mereka? Kalau pengaruhnya positif, bagus. Kalau negatif, jadi sekolah sudahlah sedikit, makin sedikit lagi. Nah, ini harus kita rombak ini. Baik Pak Kar. Nah sekarang kalau kita sudah sadar nih terkait dengan kepemimpinan ini, ya penting untuk diberikan ke siswa-siswa kita. Betul. Nah sekarang ini bagaimana kita memulainya Pak Kar? Kadang masih banyak yang bingung. Bagaimana mencetak mereka itu menjadi pemimpin, Pak Kar? Menjadi pemimpin itu yang pertama itu keluarga dulu. Syarat pertamanya itu keluarga harus punya mindset yang sama. Mindset itu ditujukan dengan mimpi besar. Nah, ingat dulu saya pernah cerita tentang Muhammad Al-Fatih. Ternyata mimpi besar itu dari orang tuanya. Bahkan nama besar yang lain misalnya Salahuddin Ayyubi, itu juga mimpi besar dari 2 orang tuanya. Dan mimpi besar itu dituangkan dari namanya. Hummahatun, orang tuanya, ibunya Ibunya Muhammad Al-Fatih atau Mehmet II itu pernah mengatakan begini, wahai anakku, namamu adalah nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang pernah mengatakan bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan dan engkaulah penakluknya. Apa namanya kalau bukan mimpi besar? Sama juga ketika Salahuddin Ayyubi menaklukkan Palestina. Itu juga mimpi besar.
Nah, mimpi besar ini kemudian diterapkan pada apa? Pada nama. Pertanyaannya hari ini, faktanya kalau saya bertanya di sekolah-sekolah, hampir setengah dari anak-anak itu tidak tahu arti namanya. Padahal mimpi besar itu ada di situ. Tapi mimpi besarnya tidak cukup. Karena mimpi besar yang ada pada nama itu memang harus dibentuk, harus diproses kemudian. Coba salah satu film yang populer di dunia kita. Namanya Soleh. Bagus nggak? Bagus. Tapi apa? Tapi dia cerminan LGBT. Berarti nama belum selesai gitu loh. Iya. Artinya mimpi besar belum selesai, harus diproses. Namanya sudah bagus Soleh, tapi tindak laku kok jadi LGBT. Padahal Soleh itu nama, artinya Soleh dia. Berarti kalau gitu nggak cukup mimpi besar. Tidak cukup, memang tidak cukup. Yang pertama itu harus dibuat roadmap-nya. Roadmap pertama oleh keluarganya. Tapi keluarga kan kadang-kadang tidak punya kurikulum. Siapa yang punya kurikulum? Sekolah. Ya. Berarti yang kedua, di sekolah lah dia harus dibina melalui apa? Kurikulum. Berarti kepemimpinan itu harus dikurikulumkan. Jangan sekedar ekstrakurikuler, tapi intrakurikuler juga. Ada program. Sebab kita melihat ada yang disebut dengan learning, ada yang disebut dengan training. Learning jangka panjang. Itu bedanya apa tuh? Learning jangka panjang. Selama dia hidup learning. Long term. Tapi kalau training, durasinya 3 tahun. Kalau dia SMA, 3 tahun di SMP, 6 tahun di SD. Ini harus diberikan. Itulah sekolah. Nah, bayangkan kalau di rumah tidak tahu namanya, tidak punya mimpi besar, roadmap pun tidak ada. Masuk ke sekolah, dia tidak termasuk kelompok aktivis OSIS. Nah, terus dia dapat dari mana? Akhirnya didapatkan di masyarakat. Kalau masyarakatnya bagus, tapi bagaimana kalau masyarakat tidak bagus? Akhirnya dia masuk ke dalam circle, katakanlah yang negatif. Iya. Itu mengerikan sekali. Padahal masa dia nanti akan melewati masa kita. Artinya dia adalah penerus kita. Kalau tidak disiapkan, jadi berarti sekolah ini punya tanggung jawab yang lebih besar lagi karena dia punya semua perlengkapan yang dibutuhkan. Ada kurikulum, ada gurunya, ada sumber daya manusianya, ada tempat latihannya, ada tempat pembinaannya, ada mata pelajarannya. Itu harus dipakai. Sebab jika tidak, ya kita hanya akan menyaksikan beberapa orang saja yang mendapatkan hak itu, sementara yang lain kita abaikan. Iya. Nah sekarang prosesnya gimana nih Pak Kar di sekolah itu supaya kita bisa mencetak siswa-siswa kita menjadi para pemimpin di masa depan? Itu harus itu. Bagaimana saya juga harus minum dulu. Boleh minum dulu Pak Kar. Kita santai aja nih Pak Kar. Tehnya tawar. Biasanya berasa itu. Mungkin kayak kita bahas ini harus ditawarkan ya. Karena kita harus menawarkan sesuatu yang penting. Jadi kalau sekolah itu abai dengan hal ini, maka sekali lagi akhirnya sekolah itu pasti punya misi kurikulum yang lain. Kalau way of life kita suka tidak suka, worldview kita suka tidak suka, kapitalisme hari ini kita sudah pernah bahas panjang lebar kali tinggi sama dengan volume. Ada pengabaian akidah di situ, ada pengabaian keimanan di situ, sehingga kemudian kepala anak kita itu pecah karena dia tidak yakin Allah itu ada atau tidak dan seterusnya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi pasti misinya sesuai dengan sekularisme kapitalisme. Kapitalisme kapital, modal. Artinya sekolah kita akan digiring kepada, masih ingat pembahasan kita tentang kurikulum yang dulu? Ternyata salah satu misi penghapusan itu adalah salah satunya adalah memenuhi pasar industri. Jadi artinya sekolah hanya dipakai sebagai wahana untuk menyiapkan anak punya skill yang kuat, skill yang bagus untuk menjadi pekerja. Kita lupa bahwa dia itu sebenarnya adalah sosok yang juga harus bertanggung jawab, bukan hanya kerja, tapi kehidupannya dan seterusnya. Jadi pertama-tama sekolah harus didesain sedemikian rupa, itu dia harus punya kerangka basis kurikulumnya. Tidak boleh lari dari Islam, dia harus Islam. Sebab kalau tidak Islam pasti akan kejebak ke kapitalisme, sekularisme atau sosialisme, komunisme. Ini serem sekali, ini sudah bunga mawar bunga melati, tidak bisa ditawar-tawar lagi, ini harus sudah sepenuh hati. Situasinya sudah sangat mengerikan hari ini. Kalau sudah diterapkan seperti itu, maka sekolah dengan kurikulumnya itu sudah harus menyiapkan semua sarana prasarananya. Tujuannya sudah jelas, tujuan pendidikan kita kan juga sudah jelas, mewujudkan insan yang beriman dan bertakwa.
beriman dan bertakwa itu berarti kan mau tidak mau harus basis akidah. Maka gurunya juga harus punya pemahaman yang sama, perlengkapannya juga harus standar yang sama, tidak boleh keluar dari Islam misalnya, tidak boleh machiavellistis, tidak boleh menggunakan segala cara, karena hari ini banyak betul cara yang bisa dihalalkan, mau tidak peduli halal atau haram, dan seterusnya, sampai kemudian inputnya siswa itu, kemudian prosesnya kita buat, ada kurikulumnya, kemudian ada desainnya, kemudian ada roadmapnya, dan terakhir kita berharap ada output yang kita harapkan. Nah, sistem ini ada di dalam sekolah kita itu. Sekolah harus membuat ini. Nah, kalau sudah, tinggal dilakukan. Dan ingat, tantangannya luar biasa. Kita cuma punya waktu 3 tahun di SMA. Oh iya. Cuma punya 3 tahun. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita cuma punya 3 tahun. 3 tahun kita harus buat apa? Berarti harus betul-betul matang. Harus serius ini. Serius. Iya. Nah, maka di buku ini bukan promosi. Saya selipkan di bagian lampiran. Iya. Bagaimana menyiapkan itu di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Karena itu tadi kalau tidak disiapkan, waduh, kita terus akan kehilangan generasi. Masih ingat cerita saya tentang lost generation, 8 dari 10 siswa SMA kita tidak tahu untuk apa dia sekolah. Iya. Kalau dulu kita bercerita tentang anak yang tidak bisa memahami tujuan hidupnya, sekarang kita bercerita sudah tidak paham, dia tidak punya kemampuan, tidak punya sikap mental, tidak punya keahlian kepemimpinan. Tambah bubar, akhirnya dia ikut orang lain. Iya. Kalau pengaruhnya positif, oke, tapi kalau negatif, itu yang harus dilakukan sekolah. Oke, Pak Kar. Nah, sekarang ini masalahnya anak-anak kita yang kita hadapi ini kita dari tadi bicara masalah mulu. Masalah nggak beres-beres ini. Anak-anak Gen Z, Pak Kar. Anak-anak Gen Z tahu sendiri, Pak Kar. 98 sampai 2000. Ya, mereka itu masuk juga yang masuk generasi strawberry. Pak Kar pernah lihat strawberry? Aduh. Strawberry itu jangankan melihat, saya makan juga sudah. Oh, makan ya. Strawberry itu kan dipotek dikit. Tapi dia manis. Tapi dia manis. Dia bagus. Tapi maksudnya eksotis. Wah. Tapi dia rentan. Senggol dikit potek gitu. Nah, apakah mau dibegitukan? Nah, generasi remaja yang saat ini yang Gen Z itu. Saya menghadapi itu sekarang. Bisa tuh. Nanti dulu. Paket tadi. Ada suka duka. Oh iya. Memang ada suka duka. Jadi generasi ini kan generasi yang kalau catatan saya nih sebenarnya takut lupa saya nih. Nah, betul, ada yang menyebut 95 sampai 2010, ada yang menyebut 98 sampai 2012. Tapi kurang lebih sama lah. Usia ini di SMA sekarang itu berarti dia umur 15 sampai 18. Jadi anak-anak SMA hari ini itu rata-rata di sini Gen Z ini. Nah, Gen Z ini menurut para ahli yang sudah melakukan penelitian, ini penelitian ya, berdasarkan penelitian riset dari populasi, tentu tidak semua, tapi kecenderungan umum. Jadi yang pertama, generasi ini sangat identik dengan teknologi. Dia lahir sudah ketemu dengan teknologi, ya itu yang kita ceritakan. Tapi ada sisi negatifnya, itu instan. Generasi serba instan. Generasi yang memotong proses, generasi yang lebih suka shortcut. Satu sisi bagus lah, dia mempercepat. Kalau bicara efektif dan efisien kan lebih efisien. Tetapi kalau dia melupakan proses, akhirnya tidak tahan banting. Jadi generasi shortcut itu seringkali dia tidak tahan banting. Ada proses yang dilewati 10 tangga, dia cuma 1 tangga selesai. Atau dia lewat dibantu orang lain. Dan seterusnya. Jadi ini generasi yang shortcut. Kemudian instan. Yang ketiga generasi rentan. Kalau dia patah, karena proses yang dilalui itu dia tidak kuat untuk kemudian bertahan, akhirnya dia patah. Nah, sering dengar nggak ini generasi yang sering healing? Oh iya, healing. Ya. Tapi harus diingat ini hanya tipikal, hanya tipikal, bukan sesuatu yang sangat dalam. Artinya ini bukan sesuatu yang sifatnya menetap. Apakah semua Gen Z begini? Itu juga pertanyaan kan. Jadi kalau saya yang pertama dengan fakta Gen Z itu, dan saya juga sudah mengalaminya, memang katakanlah dari 100 orang ada saja yang begini. Tapi itu bisa dihitung dengan jari. Lalu bagaimana membuat satu irama, satu angkatan itu bisa mengikuti program yang disiapkan di sekolah? Nah, saya mempelajari dan kita coba terapkan berkali-kali, ternyata bisa. Kuncinya di mana? Kuncinya ternyata di kesamaan mindset.
Mindset itu pola pikir. Mindset itu lahir dari pemikiran. Berarti memang harus diajak mikir. Iya. Programnya cukup banyak itu untuk mengajak mereka berpikir. Tapi esensinya 3. Esensi pertama itu mereka harus memikirkan. Kita ingatkan mereka, nak umurnya berapa tahun? Saya Gen Z pak. Gen Z itu nggak bisa diapa-apain pak. Tunggulah kesadaran saya sendiri. Oke, tidak mengapa. Tapi kalian umur berapa tahun? 15 tahun. Kalau 15 tahun catat baik-baik. Nah, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa orang balik itu sudah balik 15 tahun. Iya. Entah dia sudah mimpi, entah belum, atau dia sudah haid, pencak silat atau belum. Nah, dia sudah bagi yang perempuan. Nah, kalau sudah balik, perhatikan ini ada rambu-rambu, tentu dengan pendekatan yang tidak langsung. Diajak bicara, diajak ngobrol gitu. Oh, satu. Terus yang kedua, kita juga sampaikan bahwa kita ini muslim, berarti ada apa way of life kita, apa worldview kita. Baik. Worldview itu ternyata di dunia ini sederhana sekali menjelaskannya. Cuma dengan 3 pertanyaan mendasar dan besar. Dari mana kita berasal, kemana kita selamati, dan hidup itu apa di dunia. Kalau kita sudah tahu dari mana dan akan kemana. Oke. Pandangan hidup tentang dunia itu ada di jawaban tadi, untuk apa kita hidup di dunia. Kalau Islam untuk ibadah kepada Allah, clear. Dan saya perhatikan anak-anak Gen Z itu paham juga tuh. Sebab kalau tidak ini kita akan kelempar kepada pilihannya cuma 2 lagi, sosialisme komunisme atau kapitalisme sekularisme. Kalau kapitalisme sekularisme nanti ujung-ujungnya ya sudah pak, jangan bawa agama di sini. Pokoknya hidup untuk kesenangan jasmani. Maka mereka suka eksistensi diri. Yang penting senang, upload. Tapi yang diupload salah tuh. Tapi yang penting senang. Nah, satu. Kemudian yang kedua, sosialisme komunisme. Ini lebih parah lagi. Karena hidup berasal dari materi dan akan kembali pada materi. Maka ya sudah, hidup di dunia untuk nyari materi. Selesai. Nah ini yang kedua, pemikiran yang kedua. Berarti kalian harus berpikir yang kedua itu. Lahirkan mindset dari Islam sebagai way of life. Jangan sampai kata way of life diterapkan kepada kendaraan. Karena hari ini malah ini jadi tagline-nya kendaraan. Roda 2 malah, iklannya begitu. Namanya way of life. Ini kendaraan ini bukan. Nah, saya nggak bisa sebut nama. Iya. Dan yang ketiga, dia harus lihat kondisi umat. Nah, dalam banyak kasus dari proses yang kita lakukan di sekolah, yang pertama ini masih berpikir. Kalau ini berpikir masih belum keluar tuh, artinya masih terus memikirkan karena aktivitasnya berpikir. Yang kedua juga masih berpikir, meskipun ada bukti, tapi buktinya tidak langsung. Tapi yang ketiga, kita ajak keluar anak-anak itu. Long march tadi yang saya ceritakan, itu masuk daerah yang tadinya bagus, rumah bagus-bagus, tiba-tiba masuk gang kecil, tiba-tiba makin kumuh. Pertanyaannya, loh Pak, kok ada yang kayak gini ya Pak? Jemuran kok pating kelewar nggak karuan di pinggirnya. Bahkan ada yang buka aurat juga banyak. Bahkan masuk sungai itu anak-anak nggak pakai pakaian, pandangan lurus ke depan. Ternyata umatnya kayak gini Pak, kemiskinan dan sebagainya, sampah di mana-mana. Nah ternyata 3 poin ini kalau dijadikan satu, tumbuhlah pemahaman, mindset. Jadi ternyata katanya di mindset. Cakep. Berarti kata kuncinya mindset itu. Mindset dulu. Ngomong-ngomong kita udah azan nih. Nih. Wah, nanti kita lanjut lagi obrolan kita, ya. Terima kasih Pak Kar. Yuk.